Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami kelompok 2 akan membahas 4 kisah tentang Islam nih. Wah, kira-kira kisahnya bagaimana saja ya? Penasaran ya? Tapi pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu kita nih. Pertama, nama saya Tiara Putri Aulia sebagai moderator. Saya Jenny Puspita sebagai moderator. Saya Kalista Dewi sebagai editing. Saya Muhammad Toleh Lasbi sebagai videografer. Saya Natasha Berliandi sebagai narasumber pertama. Saya Jingga Noritanisa sebagai narasumber kedua. Saya Kenzi Fautari Kriswita sebagai narasumber ketiga. Saya Kayadi Gazi Arwani sebagai narasumber keempat. Selamat menonton. Oke, kita mulai dari Natasha. Apa sih sebab-sebab Rasulullah hijrah itu? Jadi ceritanya setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad untuk tidak meneruskan dakwanya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam ke Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, namun justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah pulang ke rahmatullah dengan waktu hampir berdekatan. Di tengah kesedihannya Nabi Muhammad, dia mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Miraj. Kapan sih terjadi peristiwa itu Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya untuk menghibur bagi Nabi Muhammad. Pada peristiwa itu Nabi Muhammad mendapatkan menerima perintah. Perintahnya itu apa sih? Nabi Muhammad menerima perintah itu adalah sholat 5 waktu dalam waktu sehari semalam. Kabar kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad telah melakukan pembohongan. Setelah Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah, Nabi Muhammad pun melakukan hijrah ke Madinah. Sekian. Oke, jadi begitu sebab-sebab Rasulullah itu hijrah. Nah, selanjutnya kita akan ke Jingga. Jingga, jadi bagaimana sih kabar gembira dari kota Yasrib itu? Awalnya pada tahun 620 Masehi Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang sedang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam, dan mereka masuk Islam. Pada 621 Masehi, seorang muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan maksud melakukan perjanjian yang bernama Akabah. Isi perjanjiannya itu apa? Kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada 621 Masehi, seorang Yasrib datang kembali dengan maksud mengadakan perjanjian Akabah II.
diikuti 75 orang Yasrib, dan Nabi Muhammad SAW didampingi pamannya Hamzah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di kota Yasrib. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib secara sembunyi-sembunyi. Tetapi rencana Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib terdengar oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumah dengan selamat. Oke, jadi itu cerita dari Gambar Gembira dari kota Yasrib. Dan kita lanjut. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW tuh mereka ngapain aja sih? Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur pada 3 hari 3 malam. Tempat persembunyian tersebut tidak ada yang diketahui kecuali selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya, Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhaira. Udah sekian dari Oke, kita lanjut ke gaji itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu apa? Langkah pertama membangun masjid, langkah berikut Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin dan Ansar itu apa sih? Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Ansar adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan program yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah yang kemudian disebut Piagam Madinah. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Oke, itulah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi